Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Safila Maulidia dari kelas 10 MIPA B ingin menjelaskan tentang hasil observasi saya terhadap tanaman kaktus. Kaktus adalah nama yang diberikan untuk anggota tumbuhan berbunga famili Cactaceae. Tumbuhan yang unik ini dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Oleh karena itu, tumbuhan ini mampu hidup di daerah kering dan ekstrim seperti gurun. Meski identik tumbuh di kawasan gurun, namun pada kenyataannya hanya 25% dari keseluruhan spesies kaktus yang hidup di daerah gurun. Sebagian besar justru tumbuh di wilayah berikan tropis dan subtropis, seperti pada daerah semi gurun, padang rumput kering, hutan gugur, serta sabana. Penemuan tentang kaktus dipercayai telah dimulai lama sebelum bangsa Eropa menemukan dunia baru. Namun, berbagai informasi mengenai tumbuhan tersebut hilang ketika terjadi penjajahan oleh Spanyol. Seorang botaniawan asal Swedia, Carl Linnaeus, memberikan nama kaktus yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kaktos. Dalam bahasa Yunani klasik, kata tersebut memiliki makna tanaman liar berduri. Kaktus termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen karena mampu menyimpan persediaan air di batangnya. Batang tanaman ini mampu menampung volume air yang besar dan memiliki bentuk yang bervariasi. Batangnya juga berlapis lilin yang berfungsi melindungi dari panas matahari dan mempertebal kulit batang agar dapat meminimalisir penguapan air. Sistem perakaran kaktus dapat dikatakan cukup rumit, mulai dari akar serabut, tunggang, dan bercabang. Tumbuhan kaktus yang kecil justru memiliki akar lebih panjang dari kaktus yang berukuran besar. Akarnya dapat mencapai 2 meter. Namun pada umumnya, akar kaktus tidak lebih dari 10 cm karena akarnya memiliki keterbatasan tertentu. Akar kaktus memiliki fungsi untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air di dalam tanah. Air yang diserap kaktus kemudian akan disimpan di dalam ruang di batangnya. Untuk dapat bertahan di daerah gurun yang gersang, kaktus memiliki metabolisme tertentu. Tumbuhan ini membuka stomatanya di malam hari ketika cuaca lebih dingin dibandingkan siang hari yang terik. Banyak spesies dari kaktus yang memiliki duri yang panjang serta tajam. Duri tersebut merupakan modifikasi dari daun yang dimanfaatkan sebagai proteksi terhadap herbivora. Bunga kaktus yang berfungsi dalam reproduksi tumbuh di bagian ketiak atau areola dan melekat pada tumbuhan serta tidak memiliki tangkai bunga. Selain dimanfaatkan sebagai tanaman hias, terdapat puluhan kaktus yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu Opuntia. Spesies ini banyak dikultivasi untuk diambil buah dan batang mudanya. Buah Opuntia banyak diolah menjadi selai yang disebut kue soda tuna. Sementara itu, batang muda Opuntia yang dikenal sebagai nopalitos akan dikuliti, digoreng, dikukus, atau diolah menjadi acar dalam cuka asam manis. Sekarang ini, Opuntia juga masih dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kosmetik, dan obat-obatan. Yang kedua yaitu spesies kaktus Carnegie gigantean. Dulunya spesies ini dimanfaatkan sebagai bahan dasar tepung untuk pembuatan roti. Namun, tepung ini sudah tidak lagi dimanfaatkan karena masyarakat lebih menyukai tepung dari jagung. Yang ketiga yaitu Echinocactus platicanthus. Bagian akarnya diolah dalam cairan gula untuk dijadikan permen. Dan yang terakhir yaitu bagian akar berkayu atau pembuluh vaskular yang mengandung lignin dari kaktus juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.